Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Bandara Internasional Minangkabau International Airport. Jadi kita hari ini akan meliput suasana arus mudik lebaran di tahun 2024, khususnya arus mudik lebaran yang ada di Sumatera Barat, dah tepatnya berada di Bandara Internasional Minangkabau. Kita akan meliput ke sana, ke dalam sana, seperti apa suasananya, seperti apa keramaiannya. Yuk kita menuju ke terminal. Ini yang terminal lama, itu terminal baru. Kemudian di sana ada jembatan menuju ke stasiun kereta api. Jadi sahabat Gumilang yang mau mudik menggunakan kereta api, ini terminal keberangkatan, terminal kedatangan di sana. Kalau mau naik kereta api tinggal nyebrang, itu ada jembatan penyeberangan lurus, di sana ada stasiun kereta api. Tapi kalau sahabat Gumilang mau naik shuttle bus juga ada, cuma dekat, jalan kaki juga bisa. Yuk kita menuju ke sana, seperti apa suasana di dalam terminal Bandara Internasional Minangkabau, kepadatannya seperti apa. Ini di hari Minggu ya, hari Minggu, mungkin 3 hari menjelang Lebaran. Seperti apa kesibukan Bandara Internasional Minangkabau. Saya buatkan video ini untuk sahabat Gumilang mungkin yang nggak bisa pulang kampung di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan di tahun depan bisa pulang kampung ke ranah Minang ini ya. Mungkin udah kangen ya, dan mungkin video ini juga bermanfaat untuk sahabat Gumilang yang mau menuju ke Kota Padang. Oke sahabat Gumilang, kita mulai dari kedatangan internasional, kita mulai masuk ke terminal kedatangan internasional. Nah, seperti inilah kesibukan Bandara Internasional Minangkabau. Oh, ternyata terminal yang baru, gedung yang baru belum digunakan di sana ya, masih kosong, masih sepi. Nah, kita masuk di kedatangan internasional. Nah, ini sudah lumayan cukup ramai ya ini. Nah, sahabat Gumilang yang mau menuju ke Kota Padang, ini dari bandara naik Damri 30.000 dari bandara ke Imam Bonjol. Kemudian ini juga masih banyak Damri-Damri yang berada di dekat terminal kedatangan ini. Ini ada yang menuju ke shuttle bus kereta api, kemudian ada yang menuju ke Maninjau. Nah, ini yang menuju ke Imam Bonjol ya. Ada juga yang ke Danau Singkarak, ke Batu Sangkar juga ada, itu tarifnya 30.000. Nah, ini shuttle bus menuju ke bandara. Kemudian ini Damri menuju ke Maninjau lewat Pariaman, tarifnya 30.000, murah meriah. Kita lihat satu lagi. Ini Damri, ini dari Mercure Hotel ya. Nah, ini ada beberapa Damri di sini. Ya, ini dari Muaro Lasa lewat terminal air, kemudian ke bandara, dari bandara ke Pariaman, kemudian menuju ke Maninjau. Cukup tarifnya 30.000 saja, murah meriah. Tapi jadwalnya saya kurang tahu, mungkin bisa hubungi Damri ya. Nah, ini di sini ada toilet, musola, kemudian ini terminal yang baru. Ternyata belum diisi, terminal baru ini masih kosong. Padahal ini juga sudah lumayan cukup ramai. Nah, entah ini kapan digunakan ya. Ini masih kosong, masih sepi. Gedung yang baru. Nah, kita menuju ke terminal kedatangan, terminal keberangkatan yang sudah sangat ramai. Inilah suasana Bandara Internasional Minangkabau. Di sebelah kanan kita menemukan Bank BRI. Kemudian Bank Nagarinya sudah tutup ternyata yang di sini, samping Bank BRI. Di sampingnya ada terminal kedatangan. Nah, di depan terminal kedatangan ini ada bus Damri. Nah, ini dia suasana Bandara Internasional Minangkabau di terminal kedatangan. Ini memang harus dibuatkan tempat duduk ya yang di luar ini. Saya kalau ke bandara, ya bukannya membandingkan ya, kalau di Malaysia atau di Singapura itu
tempat duduknya banyak sekali, meskipun nggak harus punya tiket, tapi penumpang yang mengantar penumpang ini juga difasilitasi ya, tidak duduk seperti ini, tidak seperti ya gimana ya, ini banyak dipijak dengan kaki-kaki dari WC, dari mana-mana, sepatu, kemudian anak-anak duduk seperti ini kurang nyaman. Sebenarnya memang mereka ini juga nggak ingin duduk di sini, tapi nggak ada tempat duduknya, ya gimana lagi. Nah, kita melihat terminal kedatangan ini. Ya, ini jadwal kedatangan dari Pelita Air dari Jakarta mendarat, kemudian Lion Air dari Batam, Air Asia dari Kuala Lumpur sebentar lagi, Susi Air dari Pulau Telo ada ya, Susi Air, kemudian Garuda Indonesia dari Jakarta, Super Airjet dari Jakarta, Citylink dari Batam, Super Airjet dari Jakarta, Citylink dari Halim ada ya, dari Halim ke Padang, Super Airjet dari Jakarta, Super Airjet dari Medan, Pelita Air dari Jakarta, Citylink dari Jakarta, Super Airjet dari Jakarta, dari Batam. Kebanyakan dari Jakarta. Memang di Ranah Minang ini, perantau-perantau Ranah Minang banyak yang merantau ke Jakarta. Itu salah satu tempat merantau yang favorit ya. Untuk perantau Ranah Minang kebanyakan ke daerah Jabodetabek ya. Nah, ini Roti O tetap buka di bulan Ramadan karena juga ada yang nggak berpuasa, ada mungkin yang non muslim juga ada yang pulang kampung dan memang beliau butuh makan juga. Nah, ini terminal kedatangan domestik arrival. Ini juga sedang menunggu kedatangan keluarganya, duduk seperti lesehan di bawah ya. Nah, ini kan ada tersedia kursi-kursi seperti ini, cuma nggak banyak, nggak yang kursi-kursi untuk duduk yang menunggu atau mengantar penumpang yang nggak naik pesawat. Alangkah bagusnya kursi-kursi seperti ini tuh diperbanyak ya. Nah, kita menuju ke terminal keberangkatan yang meninggalkan Sumatera Barat. Apakah banyak? Nah, ini di Angkasa Pura ini juga ada, kita bisa pinjam mobil-mobilan listrik untuk anak-anak. Kemudian Tourism as Activity Center ya. Nah, ini kayaknya sedang tutup, nggak ada petugasnya. Ini ada posko terpadu angkutan udara Lebaran 2024 14:45. Nah, ini posko monitoring angkutan Lebaran di sini. Yang cek kesehatan juga bisa. Wah, ini agak berbanding terbalik ya, yang arah keberangkatan sepi karena banyak yang datang kalau di Ranah Minang ini. Beda dengan Jakarta. Kalau di Jakarta itu banyak yang meninggalkan Jakarta daripada yang datang ke Jakarta ya. Nah, ini self check-in. Kalau sahabat Gumilang mau check-in mandiri bisa di sini. Nah, kalau di Singapura, Malaysia itu self check-in juga seperti ini. Kalau mau belajar sebelum pergi ke luar negeri boleh seperti ini. Belajar dulu di Padang juga sudah ada tuh check-in mandirinya. Nah, ini yang mau meninggalkan bandara ya. Ya, ini mau meninggalkan Bandara Internasional Minangkabau. Ini terminal keberangkatan. Seperti ini suasananya, nggak terlalu ramai. Ya, lumayan cukup sepi yang untuk pergi ya. Hanya beberapa orang, berbanding terbalik dengan yang datang. Nah, nanti kalau arus balik ini baru penuh daerah sini yang mau pergi lagi meninggalkan Sumatera Barat. Nah, ini kita lihat untuk keberangkatan juga ke Jakarta banyak, ke Kuala Lumpur juga ada, ke Batam, Super Airjet Jakarta, Super Airjet Medan juga ada, Super Airjet Batam juga sudah ada, Pelita Air ke Jakarta sudah ada, Super Airjet Susi Air ke Sipora ada nih, Susi Air ke Sipora 12.40 berangkatnya ya, Mentawai 12.40 berangkatnya, berangkat siang dari Padang ya, sampai di Mentawai ya sore. Super Airjet ke Kuala Lumpur ada, Air Asia ke Kuala Lumpur juga ada. Sekarang ada 2 penerbangan dari Kota Padang menuju ke Kuala Lumpur
setelah dulu diberhentikan atau dinonaktifkan penerbangan ke Kuala Lumpur, sekarang sudah buka kembali. Bahkan sekarang sudah ada 2 maskapai, bahkan satu hari itu ada 3 penerbangan, 3 kali penerbangan. Dan mudah-mudahan ada penerbangan dari Kota Padang menuju ke Singapura langsung. Wah, itu sangat favorit sekali ya, karena di Singapura lebih banyak sekali tempat wisata, dan mungkin yang dari Singapura juga mudah-mudahan banyak berkunjung ke Kota Padang. Nah, ini toko pusat oleh-oleh. Sebelah kanan ada CFC juga buka ya. Nah, ini di sini tempat menuju ke parkiran motor ya. Parkiran motor itu di sini lewatnya. Sekarang sudah diberikan OP. Kalau dulu belum, masih panas-panas kita kalau mau ke parkiran motor. Ini sudah difasilitasi seperti ini. Udah ya keren lah sekarang ya. Nah, kalau mau lihat pesawat dari sini bisa, tapi ketutup sama pagar. Kenapa harus ditutup ya? Kenapa enggak ini dibikin tempat santai untuk ya seperti itu, tempat-tempat santai untuk yang menunggu saudaranya atau yang mengantar saudaranya. Jadi bisa sekalian melihat pesawat, tapi nggak tahu kenapa harus ditutup, atau untuk keamanan atau bagaimana ya. Mungkin dia salah satunya untuk keamanan. Cuma alangkah bagusnya kalau seandainya ini dibuka, kita sambil santai di sini bisa melihat pesawat. Yuk lanjut, kita menuju ke sini lagi. Wah, itu ada pesawat mau mendarat atau terbang suaranya. Nah, di sebelah kiri CFC tetap buka tapi dikasih gorden, karena juga banyak sekali non-muslim yang pulang kampung ke Ranah Minang, karena ini juga liburan untuk semua orang, untuk semua instansi pemerintah, pabrik maupun swasta, libur lebaran. Jadi banyak yang mudik lebaran. Nah, seperti inilah kita tunjukkan keadaan Bandara Internasional Minangkabau. Nah, sahabat Gumilang yang nonton video ini, jangan lupa absen pulang kampungnya kemana, mudiknya kemana, dan yang nggak mudik jangan lupa komentar di bawah. Mudah-mudahan tahun depan bisa mudik ya. Seperti inilah suasana di kedatangan internasional ini dari Kuala Lumpur. Mungkin banyak sekali perantau-perantau Ranah Minang yang juga pulang kampung yang dari luar negeri ya. Nah, tambah sore tambah ramai di Bandara Internasional Minangkabau ini, karena penerbangan kedatangan itu sekitar jam 11 ke atas itu semakin banyak. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini di daerah Bandara Internasional Minangkabau untuk memantau arus mudik Lebaran tahun 2024. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang lebih informatif, yang lebih menarik lagi buat sahabat Gumilang dimanapun Anda berada.